Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua hari ini tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalau tubuh kita sehat, maka kita akan bisa menimba ilmu pengetahuan di sekolah ini dengan lancar, ya. Anak-anak, hari ini siapa teman di antara kalian yang tidak masuk? Siti Fatimah. Ya, Siti Fatimah. Hari ini Siti Fatimah tidak masuk dikarenakan sakit, ya. Anak-anak masih semangat? Semangat. Karena ini masih pagi, anak-anak tentunya harus semangat, ya. Semangat untuk apa? Semangat untuk menimba ilmu pengetahuan. Di mana? Di sekolah. Satu kali tepuk semangat. Anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita akan membacakan doa sebelum belajar agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini untuk memimpin doa, Bapak akan serahkan kepada siswa yang hari ini datangnya lebih awal. Ya, Musfik, silakan dipimpin untuk membacakan doa sebelum belajar. Siap. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa nih, mulai. Semoga doa kita hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa untuk apa? Doa untuk menuntut ilmu, doa untuk menimba ilmu pengetahuan di sekolah. Ya, anak-anak, hari ini kita awali dengan literasi nasionalisme, yaitu dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Saudari Ayu. Kepada Saudari Ayu dipersilakan untuk maju ke depan untuk memimpin teman-temannya dalam menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah
untuk duduk kembali. Ya. Silakan. Selanjutnya, anak-anak, sekarang kita akan melakukan literasi religius, ya. Kalau barusan kita sudah melakukan literasi nasionalisme, sekarang kita akan melakukan literasi religius, yaitu dengan membaca surah At-Tin yang secara bersama-sama diawali dengan ta'awudz dan diakhiri dengan tasbih. Melakukan literasi atau pembiasaan. Yang pertama ada literasi nasionalisme dan yang kedua ada literasi religius. Literasi nasionalisme tadi kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang biasa kita nyanyikan setiap hari, dan yang kedua ada literasi religius yang mana setiap hari kita suka membacakan hafalan surah-surah pendek. Di antaranya hari ini kita sudah membaca surah At-Tin, ya. Dan kemarin pun kita sudah membaca surah-surah pendek lainnya. Di antaranya ada surah Al-Fil, ada surah Asam, dan surah yang lainnya, ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua, menceritakan tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nah, silakan sekarang anak-anak persiapkan, anak-anak keluarkan semua kelengkapan alat tulisnya, ya. Dan jangan lupa nanti dicek, ya, baik itu pulpen, buku tulis, kemudian penghapus, pensil, silakan semuanya dikeluarkan, ya. Anak-anak harus belajar disiplin, ya, karena disiplin sejak dini itu sangat penting sekali, ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Rasul Allah idolaku. Terlebih materi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Namun sebelum Bapak atau sebelum kita melakukan pelajaran hari ini, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu Bapak akan bertanya kepada kalian tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang mana ini adalah merupakan
materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Siapakah bapak dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Abdullah. Ya, pintar, tepuk tangan. Kemudian di kota manakah tempat Nabi Muhammad dilahirkan? Mekah. Ya. Kemudian siapa ibunda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa? Aminah bin. Anak-anak harus tahu, anak-anak harus paham mengenai tentang silsilah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad saja yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui, termasuk nabi-nabi yang wajib kita ketahui pun, yang jumlahnya ada berapa? Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. Karena kita sebagai umat Islam, kita harus mengimani, meyakini dan harus percaya terhadap adanya Rasul-Rasul Allah. Di antaranya yaitu mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya anak-anak, nanti Bapak akan menayangkan sebuah video animasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tugasnya untuk kalian yang pertama, kalian harus menonton, mengamati dan juga memperhatikan secara seksama ya, dengan teliti apa yang nanti kalian lihat pada layar, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu nanti ada tugas untuk kalian. Yang pertama, tugasnya kalian mengumpulkan informasi ataupun pertanyaan ya, menurut pemahaman kalian ya, menurut pemahaman kalian Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tugas yang kedua, nanti kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok, dan hasilnya nanti setiap kelompok harus ada satu perwakilan untuk mempresentasikannya ke depan. Sekarang kalian akan menyaksikan video animasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
siapakah yang paling pantas meletakkan hajar aswad di Ka'bah? Kita sudah bicarakan dari Islam yang tidak ada kita. Kamu khawatir dia sudah, gini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat, itu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak berkewajiban
Anak-anak, kalau tadi kita sudah melihat sebuah tayangan video animasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Tadi kalian memiliki tugas dari Bapak. Tugas yang pertama yaitu mengumpulkan informasi ataupun pertanyaan tentang seputar kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, kalian harus mengerjakan LKPD yang dikerjakan secara kelompok dan yang nantinya akan dipresentasikan oleh setiap perwakilan kelompoknya di depan. Ya. Sekarang sebelum kalian mengumpulkan pertanyaan atau mengumpulkan informasi tentang seputar kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, ya, Bapak akan bagikan lembar kerja kalian dan nanti kumpulkan informasi atau pertanyaan sebanyak-banyaknya, ya. Ya, ini adalah lembar kerja yang harus kalian isi, ya. Silakan dicermati, dilihat secara bersama-sama. Nanti kalian harus mengumpulkan informasi ataupun pertanyaan seputar kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kalian tadi memperhatikan ataupun melihat sebuah tayangan video animasi dengan teliti, pasti kalian akan bisa membuat pemahaman atau mengumpulkan informasi tentang seputar kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Silakan dikerjakan, ya. Nanti hasilnya dikemukakan, ya. Dibukakan setelah dikumpulkan mengenai pemahamannya, pertanyaan-pertanyaannya seputar tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, nanti dibukakan oleh kalian. Sudah membuat pertanyaannya? Sudah. Sudah semua belum?
ya. Kalau sudah, berarti kalian sekarang harus berani tunjuk tangan untuk mengumpulkan ataupun mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang barusan kalian buat, ya. Silakan. Siapa di antara kalian yang sudah mengumpulkan pertanyaannya dan sudah siap untuk mengemukakan pertanyaannya? Silakan acungkan tangannya. Ya, silakan. 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 Ya, pertanyaannya, Nabi Muhammad lahir di kota mana? Ya, di antara teman kalian ada yang bisa menjawab? Di mana? Di kota? Di kota Mekah. Ya, tepuk tangan. Ada lagi yang berani mengungkapkan pertanyaannya? Ada lagi? Silakan acungkan tangannya. Ayo. Ya, pertanyaannya, tanggal berapakah Nabi Muhammad dilahirkan? Siap. 12 Rabiul Awal. Silakan. Kalau tadi kelompok yang ini sudah mengemukakan pertanyaannya, kemudian dijawab oleh kelompok B, ya. Dan kelompok yang C juga sudah mengemukakan pertanyaannya. Sekarang tinggal kelompok yang D, ya, yang belum mengemukakan pertanyaannya. Silakan. Tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun. Nah, tahun kelahiran Nabi Muhammad dikenal dengan tahun apa? Tahun gajah, ya. Nah, kalau barusan kita sudah mengumpulkan informasi ataupun pertanyaan yang sudah kalian kemukakan semuanya, dan alhamdulillah kalian semuanya juga bisa menjawab. Berarti tadi kalian benar-benar memperhatikan video animasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya, tugas kedua, tadi Bapak menyuruh untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok mengenai tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari 5 kelompok, ya. Kelompok A, acungkan tangannya. Ya, ini kelompok A. Kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan ini kelompok E, ya. Nah, tugasnya untuk kalian, yang pertama kalian harus mengerjakan LKPD ataupun lembar kerja peserta didik yang akan Bapak bagikan sekarang, dan nanti hasilnya, ya, hasilnya harus ada perwakilan 1 orang dari setiap kelompok untuk maju ke depan untuk mengemukakan hasil dari kerja LKPD, ya. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya, ya. Silakan kalian cermati
kalian teliti ya dan diskusikan secara berkelompok agar jawaban kalian tepat ya. Jawaban kalian benar. Dan tadi kalau kalian benar-benar memperhatikan, benar-benar melihat sebuah video tayangan animasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, pasti kalian akan bisa mengerjakan LKPD ini ya. Silakan dicermati, diperhatikan, dan silakan dikerjakan secara berkelompok ya. Nah. Silakan dikerjakan ya. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan dengan teliti ya. Kerjakan dengan benar. Jangan sampai jawaban kalian salah ya. Nah, kalian tadi sudah memperhatikan video animasi tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW ya.
Udah selesai? Udah ya? Kalau belum, silakan diselesaikan. Jangan lupa nanti ketika perwakilan dari kelompoknya ke depan, sebelum kalian membacakan hasil dari kerja kelompoknya, jangan lupa diperkenalkan namanya terlebih dahulu ya. Udah selesai kelompok B? Belum ya? Udah beres? Udah ya? Kalau udah semuanya sesuai tadi apa yang Bapak tugaskan kepada kalian, perwakilan dari setiap kelompok satu orang agar maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya ya. Nah, sekarang silakan kepada setiap kelompok mana yang berani lebih dulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan. Ini kelompok apa tadi? Kelompok C ya. Yang pertama maju ke depan dan akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya? Acungkan tangannya. Atau Bapak tunjuk, ya. Kalau tadi kelompok C sudah berani dengan dirinya mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, sekarang dari kelompok B, ya. Kelompok B, silakan. Perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibaca. Waalaikumsalam. Itu perwakilan dari kelompok B, ya. Alhamdulillah mereka sudah presentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Sekarang dari kelompok A, ya silakan. Kelompok A maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya dari kelompok D, ya. Agar perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Silakan, silakan. Saya mewakili kelompok B dan mengucapkan masukan kepada
dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya, yaitu tugas mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah sudah selesai kalian kerjakan dan sudah kalian presentasikan, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini yaitu mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, dan hasilnya alhamdulillah kalian sudah paham, sudah mengetahui tentang silsilah Nabi Muhammad SAW, yang mana diantaranya tadi Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Mekah. Kemudian ayahandanya Nabi Muhammad itu siapa tadi? Abdullah. Kemudian ibunya Aminah. Nabi Muhammad dilahirkan tadi pada tanggal 12 Rabiul Awal yang dikenal dengan tahun apa? Tahun gajah ya. Kenapa dikenal dengan tahun gajah? Karena pada saat itu ada sekelompok yang akan menyerang dan akan menghancurkan Ka'bah ya. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, orang tersebut tidak jadi menghancurkan Ka'bah ya. Terima kasih kepada anak-anak semua, kalian sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, kita akan membacakan doa sesudah belajar ya. Silakan Tamu Speak dipimpin membacakan doa sesudah belajar. Rap. Sebelum pulang mari kita baca doa dimulai. Akhirnya pelajaran hari ini selesai sudah. Mohon maaf apabila Bapak selama